Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Semoga Anda yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dan mendengarkan saya berpidato pada momen kali ini berada dalam kondisi sehat. Meski kini kita berada dalam situasi yang sulit, yakni pandemi COVID-19. Sebelum memulai lebih lanjut, nih ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Yang berarti saya lebih baik memperkenalkan diri. Nama saya Niko Saputra atau bisa dipanggil dengan Niko. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato mengenai pentingnya menjaga tekanan darah mulai masa dini. Hadirin Bapak dan Ibu, saya akan bercerita singkat sedikit mengenai kehidupan sehari-hari yang terjadi tentang kesehatan yang susah ya. Seringkali ketika kita pergi ke dokter untuk cek kesehatan atau melakukan suatu cek penyakit tertentu, itu pasti dokter menyiapkan alat-alatnya nih, seperti stetoskop yang dipasang telinga di sini di dokter nih, atau digantung di leher nih. Lalu sama alat tensi yang akan dipasang pada bagian lengan atas pasien. Nah, alat tensi itu sebenarnya digunakan untuk pengukuran apa sih pada dokter pertama kali dalam memeriksa kita? Nah, tiada lain itu adalah tekanan darah pada tubuh kita sendiri. Tekanan darah itu apa sih jadinya? Nah, tekanan darah adalah pengukuran pada seberapa kuatnya jantung memompa darah ke seluruh tubuh kita. Sehingga dokter ini bisa mengetahui kondisi tubuh kita seperti apa nih saat ini dan mendiagnosis penyakit tertentu gitu. Nah, pada saat pengukuran tekanan darah selesai dan keluar nih hasilnya, dokter seringkali mengucapkan ada tekanan darah atas dan tekanan darah bawah. Lalu apa sih itu tekanan darah atas dan tekanan darah bawah? Jadi gini Bapak dan Ibu, khususnya tekanan darah atas atau dalam istilah kedokteran disebut juga dengan sistol, yaitu adalah hasil pengukuran tekanan darah ketika jantung aktif memompa darah di seluruh tubuh. Sedangkan tekanan darah bawah atau distol yaitu adalah hasil pengukuran tekanan darah ketika jantung beristirahat di tengah pemompaan darah berlangsung. Namun setelah diriset nih oleh para ahli kesehatan, khususnya dari riset kesehatan dasar di bawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menunjukkan nih ternyata perbedaan jenis kelamin pada manusia dan kelompok usia itu berpengaruh pada pengukuran standar tekanan darah yang berbeda. Seperti yang kita sudah ketahui, bahwa standar pengukuran darah untuk manusia normalnya kan seperti adanya tekanan darah atas itu 120 mm merkuri dan tekanan darah bawah yaitu 80 mm merkuri. Tapi berbeda pada manusia umumnya nih, karena kondisi tertentu ya. Nah, misalnya seperti berikut untuk kelompok usia pria 18 hingga 39 tahun itu memiliki tekanan darah 119/70 mmHg. Untuk wanita sedangkan sebesar 110/68 mmHg. Kemudian untuk kelompok usia 40 hingga 59 tahun pada pria yaitu 124/77 mmHg. Sedangkan untuk pada wanita yaitu 122/74 mmHg. Jika dilihat ini ya, ada perbedaan kecenderungan jenis kelamin pria dan wanita tuh cenderung ya lebih tinggi dibandingkan wanita untuk tekanan darah. Untuk 60 tahun ke atas yaitu kurang lebih sama dengan laki dan perempuan yaitu 139/68 mmHg. Nah, setelah pengukuran tersebut ini bisa dijadikan acuan ya untuk standar tekanan darah normal tuh seperti apa pada manusia umumnya. Namun tekanan darahnya itu manusia itu berbeda-beda ya. Ada yang tinggi sekali maupun rendah sekali tapi kondisinya dalam kondisi sehat gitu. Nah, itu disebabkan karena adanya faktor keturunan atau pola hidupnya sehari-hari. Namun ini tidak bisa dibiarkan ya begitu saja. Ada tekanan darah tinggi sekali maupun rendah sekali itu nggak bagus ya. Stabil kan maksudnya tadi sekitar 120/80 mmHg. Setelah itu tekanan darah yang menurut riset dari Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 2018 menunjukkan
ada nih ternyata tekanan darah ini yang tidak stabil itu bisa memicu resiko tentang tekanan darah tinggi atau penyakit hipertensi yang sering terjadi. Nah, khususnya pada kelompok usia nih mulai dari 30 tahunan nih. Untuk usia 31 sampai 44 tahun aja memiliki kecenderungan 31,6%. Kemudian untuk 45 hingga 54 tahun itu memiliki kecenderungan 45,2%, dan kelompok usia 55 hingga 64 tahun memiliki kecenderungan 55,2%. Berdasarkan data tersebut saja sudah bisa dilihat ya, kondisi tekanan darah ini seiring dengan bertambahnya usia tuh bertambah ya kecenderungan terkena hipertensi. Dan ini jika dibiarkan akan berbahaya sekali. Kondisi mengkhawatirkan pada masyarakat, begitu pula juga akan menimbulkan beberapa penyakit bahkan kematian. Penyakit-penyakit yang bisa muncul dari tekanan darah tinggi ini yaitu penyakit jantung terutama, penyakit stroke, dan beberapa penyakit kompleks lainnya yang bisa berujung pada kematian. Sungguh membahayakan kan penyakit yang disebabkan oleh tekanan darah, khususnya penyakit hipertensi. Oleh karena itu, ya pasti Bapak dan Ibu bertanya nih, lalu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kan udah menerapkan pola hidup demikian gini, apa sih sebenarnya faktor penyebabnya? Pasti itu muncul di benak pikiran Bapak dan Ibu. Nah, berikut nih Bapak dan Ibu, khususnya tekanan darah tinggi ini faktornya penyebabnya adalah seringkali yang dialami dalam kehidupan sehari-hari adalah faktor stres. Kemudian adalah konsumsi makanan yang berkadar garam tinggi. 3 adalah minum-minuman yang beralkohol maupun minuman mengandung kafein yang tinggi. Yaitu selanjutnya adalah dehidrasi. Dan terakhir adalah terkena penyakit-penyakit yang pada umumnya sering terjadi ya, seperti penyakit demam. Demam ini kan kondisinya, kenapa penyakit demam menjadi salah satu penyebab tekanan darah meningkat? Karena kan tubuh ini aktif melawan penyakit kan responnya, sehingga tekanan darahnya meningkat karena jantung juga memompa darah secara aktif ya, berlebih daripada umumnya gitu. Oleh karena itu, terdapat beberapa tips yang bisa saya anjurkan kepada Bapak Ibu, khususnya yang mudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana mencegah tekanan darah tinggi nih. Pertama yaitu pola tidur yang cukup, minimal 8 jam sehari, olahraga yang teratur dengan meluangkan waktu ya setiap hari 15 menit lah untuk berolahraga demi menjaga kesehatan tubuh kita dan melancarkan sistem peredaran darah pada tubuh kita. Itu kurangi makanan yang mengandung garam tinggi tadi khususnya, yaitu perbanyak makanan yang kategori 4 sehat 5 sempurna, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Turunkan berat badan, jangan merokok, dan terutama jangan stres, yaitu bisa dilakukan dengan melatih ketenangan diri. Metode yang bisa saya anjurkan adalah melatih masuk keluarnya napas untuk menenangkan sistem saraf pada tubuh dan peredaran darah, sehingga si tekanan darah itu menjadi stabil. Jika tidak kita lakukan menerapkan pola-pola hidup sehat mulai dari sekarang, mau kapan lagi? Sebelum saya mengakhiri pidato pada kali ini, izinkan saya menyampaikan sepatah kata. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Marilah kita mulai menjaga tekanan darah untuk kesehatan mulai dari sekarang, dan mulailah menerapkan pola hidup sehat mulai dari sekarang untuk kesehatan demi masa depan yang cerah. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Semoga pidato yang saya sampaikan ini dapat memberikan inspirasi serta menambah wawasan bagi Bapak dan Ibu akan pentingnya menjaga tekanan darah mulai sejak dini. Untuk itu, sebelum mengakhiri, saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaiannya. Atas perhatian dan kesediaan Bapak untuk hadir, saya ingin mengucapkan terima kasih. Semoga Anda selalu berada dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Sekian dan terima kasih.